Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah, yang saya banggakan ya, ibu yang baru masuk ini ada ya, ya selamat datang, selamat bergabung di Majelis Taklim Al-Mukarramah. Semoga tetap istiqomah ya dalam bermajelis. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama melakukan kegiatan rutin kita setiap Sabtu sorenya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pekan lalu, Sabtu lalu kita membahas tentang taharah, tentang bersuci ya. Jadi lanjutan dari, karena ini taharah adalah salah satu yang wajib kita ketahui dan harus kita laksanakan sebagai seorang muslim. Karena jangankan kita mau menghadap Allah, ketika kita mau bertemu saja Pak Lurah atau Pak Camat, kita harus bersih-bersihkan diri ya. Tidak mungkin kita pakaian kotor. Nah, sama halnya ketika kita mau menghadap kepada Allah, jadi kita harus dalam keadaan suci. Jadi kita harus mengetahui suci. Saya tidak bermaksud menggurui ibu-ibu di sini karena di sini ada orang tua saya. Saya tidak bermaksud menggurui dan saya tidak bermaksud mengajarkan kepada ibu-ibu. Hanya tugas saya sebagai penyuluh, karena saya memakai seragam penyuluh, hanya kita saling mengingatkannya. Nah, ini kemarin Ibu Kepala Sekolah Miss Jabal Nur ya, Miss Jabal Nur ini mengenai karena saya bahas tentang taharah, maka dia katakan bahwa anak-anak kita ternyata masih banyak yang belum khitan sunat ya. Jadi ini kita sebagai orang tua, ketika kita memiliki anak laki-laki, maka kewajiban kita adalah sunat anak kita ya, sunat ya. Bagi yang laki-laki harus disunat. Ada namanya kan sunat kampung ya, bisa, tapi lebih afdolnya itu sunat dokter ya, supaya bersih, itu untuk kesehatan juga anak kita, dan itu adalah kewajiban kita orang tua. Karena jangan kita sebagai orang tua kita melupakan itu anak kita kalau laki-laki tidak disunat, wajib disunat ya. Itu salah satu sucinya untuk anak laki-laki. Nah, terkait dengan bersuci taharah, maka saya hanya mengingatkan hari ini kita membahas tentang wudhu ya. Jadi sebelum kita sholat atau sebelum kita mengaji ya, kita wajib berwudhu ya. Karena wudhu ini adalah salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan sebelum kita mendirikan sholat. Karena tidak diterimalah sholat kita ketika kita tidak berwudhu ya. Itu. Saya yakin ibu-ibu 5 kali dalam sehari semalam ini melakukan wudhu, mungkin lebih dari 5 kali. Karena mau tidur itu berwudhu, setiap habis mandi berwudhu, mau sholat berwudhu. Jadi banyak kali kita berwudhu ya. Nah, ini perlu saya hanya mengingatkan ya. Berwudhu ini banyak hal yang perlu kita perhatikan ya. Nah, itu ketika kita membasuh muka ya, kita mulai dari ketika kita membasuh muka itu jangan hanya sebelah, harus itu semua ya. Semua ini dibasahi, kan terkadang itu ada di dekat pelipis-pelipis kita itu tidak kena air. Itu harus wajib dibasahi semua ya, dikucurkan ya.
Jangan hanya kita siram-siram begini. Ada kan terkadang kita berwudu siram-siram saja. Nanti dia luntur bedanya. Nanti luntur bedanya katanya ya. Jadi sudah tidak digosok lagi. Jadi itu dibasahi semua. Kemudian itu tangan sampai siku. Nah terkadang kita ini jangan kadang itu kan bajunya kita itu sempit ya. Jadi terkadang dia tidak sampai nih. Jadi itu kalau bisa biar dia lewati sikunya kita karena jangan hanya sampai di sini apa itu di situ. Kasih lewat itu bahasanya ya. Jangan juga sampai di keke dah. Iya. Ya itu ya tangannya. Nah itu kemudian membasuh apa ini ya? Terkadang hanya kita kasih begini, boleh begini saja hari itu kasih begini ya, boleh. Tapi itu yang lebih bagusnya kita menyapu, ya. Air jangan juga ada airnya langsung kasih begini, ya. Tapi kan ada air kan ditumpah, jadi itu bagusnya dikasih begini, disapu. Disapu itu sampai ke belakang kepala kita dan langsung ke telinga gitu ya. Situasi ya. Terkadang kan kalau kita keluar kita berjilbab nanti dilihat, jadi terkadang hanya di sininya kita karena nanti daripada orang dan lihat kasusnya kita. Nah tapi kalau kita di rumah memungkinkan kita lepas jilbab, sapu memang itu sampai pokoknya kasih sapu sampai begini, kasih kembali baru kasih di telinga Begini dulu, baru begini kan? iya. Dikasih coba buka jilbab berat. Nah iya itu. Kemudian membasuh kaki ini ya. Ketika kita membasuh kaki ini, kita itu harus perhatikan sampai di mata kakinya kita. Jangan hanya ini kita mungkin faktor malas kah atau itu harus di sela-sela kakinya kita itu di sela-sela, kasih masuk jari-jarinya kita sela-selanya itu ya. Dan kita basuhi sampai di mata kaki, biar dia lewat mata kaki tidak apa-apa ya. Yang penting jangan dia tidak terkadang berwudu tumitnya tidak basah ya. Alhamdulillah kalau kita baca lele kan banyak di air lah. Insya Allah kita tidak terlalu pelit dengan air. Tapi itu kemudian itu yang wajib kan ada sunnahnya ya, kumur-kumur. Bisa tuh sebelum kita berwudu itu memang kita bisa gosok gigi, nyata gosok gigi bisa, kemudian berkumur-kumur 3 kali, terus menghidung. Nah ketika itu kita berwudu kan ada niatnya ya, di awal ada niatnya. Nah itu ada orang yang melafazkan, ada juga yang tidak melafazkan ya, dalam hati saja. Ketika membasuh mukanya dia berniatkan ya, semoga air wudhu ini bisa menggugurkan dosa saya ya, kan begitu ya begitu ya Tante Cidi ya. Kemudian ketika membasuh tangannya, itu dalam hati kita saja, tidak usah dilafazkan, disyariatkan, tidak usah. Ketika tangannya yang dibasuhi itu kita niatkan semoga tangan kita ini dihapuskan ya, gitu ya, ya. Kalau saya mudah-mudahan surat amal nanti kita dapat dengan tangan kanan. Ya itu setiap kita melakukan wudu itu diniatkan dalam hati kita ya, terutama kaki. Saya membasuhi kaki saya ini supaya kita diringankan langkahnya untuk melakukan hal-hal kebaikan ya. Itu kan segala sesuatu itu tergantung dari niat kita ya. Seperti itu Ibu ya. Berwudu pergi mengaji, minta ayah. Astagfirullah, juga begitu kan. Jadi ibu-ibu, saya tidak bermaksud menggurui di sini. Ibu-ibu lebih banyak tahu amal-amal, apalagi faham-faham itu lebih banyak ibu tahu. Terutama saya hanya mengingatkan, kita saling mengingatkan saja ya. Nah itu tentang wudu. Mungkin itu saja yang bisa iya ini yang membatalkan wudu ya. Ibu-ibu juga sudah pasti tahu apa itu yang membatalkan wudu. Ya, salah satunya
Ya, kentut ya keluar. Kulit dengan yang Hilang akal karena gila ya bisa. Kemudian kita tertidur, itu tertidur itu. Ya, kita wudhu harus wudhu kembali ya. Bersentuhan kulit itu ya, bersentuhan kulit yang bukan mahram itu ya. Kemudian menyentuh kemaluan dengan tidak memakai kaos tangan itu tidak bisa, itu bisa membatalkan wudhu juga ya. Kalau tidak ada pengalasnya ya, ketika itu kita diwajibkan untuk berwudhu kembali. tapi kalau ini itu tidak ada kecuali ini. Pernah saya dengar juga kecuali telapak tangan. Kecuali telapak tangan. Iya, tapi untuk namanya keraguan-raguannya ketika kita berbuat itu ada ragu-ragu, maka lebih baik kita berwudu ya. Karena yang saya ketahui apabila kita menyentuhnya tanpa alas itu membatalkan wudhu kita ya. Seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan ini. Oh iya, silakan. Tanya dulu ya. Iya. Soalnya